Kita bersyukur kepada Tuhan sebab masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, bahkan di hari kelima minggu pertama bulan 11 tahun 2023 ini telah kita jalani. Perhatikan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena itu kita hari ini diingatkan oleh Tuhan untuk waspada dan terus waspada, dan kita harus benar-benar mempersiapkan diri karena kita sudah sedang memasuki masa-masa sukar. Tuhan mengingatkan kita agar kita menjadi orang Kristen yang konsisten dan komitmen supaya mampu bertahan dalam segala situasi dalam hidup yang sedang kita jalani ini. Apakah hidup itu menyenangkan, apakah hidup itu kurang menyenangkan, atau hidup itu tidak menyenangkan, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap bertahan dalam hal keimanan kita kepada Tuhan. Jawab hanya dengan kita bertahan, tetap kuat, berpegang teguh kepada iman di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh hidup. Ya, itu kata Tuhan. Ya, perhatikan. Sekarang tadi saya juga katakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, sekarang sedang berkecamuk. Sedang perang Ukraina dengan Rusia belum juga selesai, tetapi dunia lebih banyak memberitakan, mengekspos berita-berita tentang peperangan antara Israel dengan radikalis Hamas atau Palestina. Ya, dan kita lihat hari-hari ini, ya, tidak hanya perang dengan persenjataan yang canggih, tetapi juga ada perang melalui dunia maya, yaitu perang cyber namanya, perang cyber. Karena kekuatan sebuah negara tidak cukup kalau dia memiliki angkatan perang dengan peralatan teknologi perangnya yang begitu canggih. Kalau mereka tidak paham dan tidak menguasai teknologi, maka angkatan cyber yang tidak kelihatan oleh kasat mata bekerja di balik layar itu bisa meruntuhkan sebuah negara. Makanya saya pernah berpikir demikian, Indonesia harus mempunyai angkatan kelima selain angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan kepolisian, juga ada angkatan cyber. Ya. Karena sekarang kita sudah memasuki dunia teknologi, saudara-saudara. Ya. Kita lihat sekarang hacker-hacker Indonesia sudah berusaha untuk meretas berbagai situs pemerintahan Israel. Ya, bahkan tadi pagi saya mendengar situs dari Departemen Kesehatan Israel sudah diretas oleh para peretas Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa situs dari Menteri Pertahanan Israel juga sudah diretas oleh para peretas Indonesia. Berarti kita ini negara yang hebat juga. Amin. Kita mampu bersaing dengan orang-orang yang memiliki teknologi, karena Israel adalah rajanya teknologi. Israel adalah rajanya ilmu pengetahuan. Ya, karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan itu kita harus berdoa agar kita diberikan ketahanan iman. Karena andai kata hancur leburnya dunia ini, terjadinya perang nuklir yang teramat dahsyat, tidak jadi masalah buat kita kalau kita sudah memiliki keimanan kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat penebus kita. Sekalipun raga kita ini hancur, tetapi ada keberlanjutan hidup kita di alam keabadian kita. Amin. Bagaimana kita bisa mampu bertahan dalam segala situasi dalam kita menghadapi keadaan zaman ini? Yang pertama, kita harus waspada, jangan sampai kita disesatkan. Artinya iman kita, keyakinan kita diselewengkan, dibelokkan. Ini kata Tuhan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang
dengan memakai namaku, kata Tuhan Yesus, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kita tetap menjadi seorang Kristen yang strong. Amin. Ya, seperti nyanyi yang kita nyanyikan, aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kita, aku tetap ikut Yesus sampai selamanya. Ya. Karena apa? Janji Tuhan kepada kita, jika kita memiliki komitmen yang sungguh, komitmen yang kuat, yang dibahasakan dalam Alkitab dari ayat yang ke-19 tadi, yaitu bertahan dalam mempertahankan kemurnian, keberlangsungan iman kita, maka kita akan memperoleh kehidupan. Jadi yang pertama, peringatan Tuhan kepada kita hari ini, hati-hati terhadap penyesatan. Ingat, dengan baik, hati-hati terhadap penyesatan. Apa itu penyesatan? Misalnya, contohnya begini, udahlah, kita boleh beragama saja lah, ya. Beragama saja, karena semua agama itu sama. Oke? Memang semua agama sama mengajarkan kebaikan. Tapi ada juga agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Membunuh itu di jalan Allah dibenarkan oleh agama. Ini sudah lain, saudara. Agama memang pada prinsipnya mengajarkan etika lebih banyak. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana kita memperoleh kehidupan yang abadi. Amin. Marilah kita tetap kuat berpegang kepada keyakinan iman kita yang sungguh. Ini yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yang kedua, jelas kita ketahui bahwa hari-hari ini kita mendengar kabar-kabar tentang peperangan. Kita sedang terjadi sekarang di dua benua. Ya, benua Eropa Timur, Rusia dengan Ukraina. Di Timur Tengah, Israel dengan Hamasnya, dengan Hizbullah di Lebanon, bahkan Iran sedang mengancam Israel. Ya, hati-hati. Ya, kita sebagai anak Tuhan, ya, hati-hati dalam memberikan semacam respon di media, karena bagaimanapun di Israel dan Palestina, saudara, Israel itu penduduknya kurang lebih 9 juta lebih, saudara. 9 juta lebih, sedangkan Palestina itu 5 juta lebih penduduknya. Dan Kristen yang paling banyak bukannya di Israel, tapi di Palestina. Di Palestina itu Kristen itu ada 6%, sedangkan di Israel hanya 2%. Bayangkan, tempat-tempat situs-situs keagamaan ada di Palestina. Saya sudah kunjungi Bethlehem, sudah kunjungi Jericho. Itu Palestina, sudah dikuasai Palestina. Karena itu kita turut prihatin dengan peperangan yang sedang terjadi, di mana di Palestina itu banyak juga saudara-saudara kita yang Kristen terdapat akibat daripada perang antara Israel dengan Hamas. Karena memang kita tahu penghalang daripada kedamaian yang diinginkan oleh Israel dengan Palestina adalah dengan adanya faksi Hamas dalam pemerintahan Palestina. Ya, Indonesia juga perlu mewaspadai diri. Kalau memang ada faksi yang keras seperti Hamas bisa mendapatkan tempat di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan terjadi peristiwa seperti itu. Jadi kita sudah mendengar tentang peperangan, pemberontakan, tapi Tuhan ingatkan kepada kita, jangan kita terkejut. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan sana, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Nah, ditandai dengan berlomba-lombanya negara-negara untuk membangun sistem pertahanan negaranya dengan memproduksi alat-alat teknologi peperangan yang canggih. Indonesia ya membeli
alutsista ke Amerika, ke Prancis, ke Rusia, ke Korea Selatan dan sebagainya. Sebagai bentuk untuk pertahanan negara. Karena kalau negara kita diserang dan kita tidak memiliki pertahanan yang kuat, yang mumpuni, maka kita akan dilintas oleh musuh-musuh kita. Ya. Jadi hari-hari ini kita lihat betapa masifnya perencanaan peperangan besar yang akan terjadi melanda dunia ini, dengan kita melihat bangsa-bangsa, negara-negara bersaing dalam mempersenjatai diri. Indonesia katanya sudah akan membuat senjata nuklir, ya, karena di Asia, ya, seperti di Pakistan, India sudah ada nuklir, ya. Jadi kita memang perlu, ya, banyak berdoa agar dalam menghadapi keadaan dunia yang sudah semakin menuju kepada kerusakannya dan sedang menuju kepada masa sukarnya, kita tetap kuat. Katakan amin. Kita tetap kuat, ya. Tidak hanya masalah peperangan yang terjadi, tapi juga kita melihat di sana adanya fenomena alam yang sangat tidak masuk akal. Di Jawa ada beberapa desa yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya gara-gara ada fenomena alam. Tiba-tiba tanah bergerak, longsor dan sebagainya. Ada banyak desa-desa yang sudah tidak berpenghuni, ditinggalkan mengungsi oleh warganya karena adanya fenomena alam. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, apalagi penyakit sampar, kelaparan, itu sudah pasti akan terjadi, ya. Dan kita tidak akan bisa menghindar dari sana. Kita akan mengalami hal itu, tetapi Tuhan mengingatkan kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mengingatkan kita. Sekalipun gempa bumi, sekalipun penyakit sampar, sekarang kita sedang ada dalam ancaman wabah penyakit demam berdarah. Tadi malam saya menghadiri undangan pisah sambut Kapolsek kita dari Pak Ibtu Marianus ke Bapak Ibtu Joni Sembiring. Ya. Pak Camat sempat mengingatkan warga Kecamatan Tehulu untuk berhati-hati dengan wabah demam berdarah. Karena itu saya ingin mengingatkan kita sekali lagi. Hari ini kita berdoa, baca Mazmur 91. Tiap pagi doa saya begini, Tuhan, aku berserah ke dalam tangan-Mu. Pertama saya berdoa untuk keluarga kami, keluarga saya. Doa saya begini, Tuhan, kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Karena itu segala aktivitas kami serahkan ke dalam kuasa penjagaan-Mu, ya Tuhan. Menjaga keluar masuk kami, meluputkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari wabah penyakit ini. Harus berdoa untuk saudara. Jadi kita harus mohon perlindungan Tuhan. Karena baca di Mazmur 91, orang yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, akan kujaga. Akan ada janji perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang hatinya, hidupnya benar-benar connect dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, tidak apa yang akan Tuhan. Ya. Kalau hidup kita akan terus abai-abai Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan proteksi yang sesungguhnya dari Tuhan. Saudara rentan, saudara tidak punya benteng, saudara tidak punya pagar dalam hidup saudara. Yang memagari hidup saudara adalah kekuatan saudara, bukan kekuatan yang Tuhan, yang dari Tuhan sebenarnya. Karena itu kami ingin mengingatkan kita sekali, mari, ya, di tengah-tengah situasi zaman yang memang sedang tidak baik-baik saja, kita harus tetap kuat, ya. Hati kita melekat kepada Tuhan. Karena tadi Tuhan sudah katakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Kalau bertahannya bagaimana yang Tuhan inginkan kepada kita? Agar kita
memperoleh hidup, bertahan dalam menjaga kemurnian iman kita kepada Sang Penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bertahan tentang menjaga kehidupan ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah kita, doa kita, penyembahan kita hanya tertuju kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi tahan iman, amin. Tahan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara sesama jemaat Tuhan. Jangan lari meninggalkan kawanan. Jangan keluar daripada kawanan. Kami terus ingatkan kita di lewat mimbar ini. Kalau kita menonton televisi di mana kawanan banteng, kawanan bison, kalau mereka bergerombol pergi hijrah ke satu tempat untuk mencari makanan atau rumput-rumput, tapi ada segerombolan singa-singa yang sedang mengintai mereka. Dan yang paling rentan adalah manakala di antara bison atau banteng tadi keluar dari kawanan, menyimpang dari kumpulan banteng-banteng yang lain atau bison yang lain, maka itulah yang disergap oleh singa. Ya. Dan dia akan dimangsa oleh singa. Tapi jika mereka ada dalam kerumunan, dalam komunitas sesama banteng, sesama bison, singa tidak akan berani menyergap memangsanya, karena ada kekuatan di sana. Nah, betapa rentannya saudara jika saudara sering menyendiri, ya, keluar dari komunitas orang percaya. Kita tidak memiliki pagar perlindungan, ya, pagar perlindungan kita hanya ada melalui iman kita kepada Tuhan, doa dan komunitas kita tetap ada dalam kumpulan orang-orang percaya. Karena demikian firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 1, diberkatilah, berbahagialah orang yang tetap ada dalam komunitas orang percaya. Kira-kira demikian bunyi firman Tuhan. Jadi untuk kita bisa tetap eksis menjalani hari-hari kita di masa-masa yang sedang menuju kepada kesukaran ini, maka kita harus kuat. Sebab hanya orang kuatlah yang mampu bertahan. Ya. Dan untuk kuat, jaga kehidupan iman kita, jaga kehidupan doa kita, jaga kehidupan ibadah kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Janganlah hanya itu yang Tuhan minta. Karena tadi dalam Mazmur, coba perlu lihat dalam Mazmur 91 ayat yang berapa itu, yang hatinya melekat kepadaku akan kujaga. Demikian bunyi ayat itu. Yang hatinya dekat kepadaku akan kujaga. Ada di situ. Ya. Itu jadi firman Tuhan, saudara. Jadi hari ini mari kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah kita mau disesatkan dan jangan pernah kita mau dipalingkan dari iman kita kepada Tuhan. Dan tetaplah memiliki hati, mata yang tertuju kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, yang hatinya melekat kepadaku akan dijaga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.